Jasad korban tenggelam di kota Parepare, Sulawesi Selatan terpaksa dibawa menggunakan motor karena ambulans telat datang. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin Anyus Pagi selengkapnya. Diduga sopir nekat menerobos perlintasan kereta, sebuah truk molen ringsek ditabrak kereta api di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kecelakaan ini membuat lokomotif kereta dan pos jaga perlintasan mengalami kerusakan. Kereta api Taksaka relasi stasiun Gambir, Yogyakarta menabrak truk molen di Palang Pintu Gubuk, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Kecelakaan terjadi saat penjaga lintasan hendak menutup palang pintu, tiba-tiba sopir truk diduga nekat menerobos perlintasan kereta. Mengetahui hal tersebut, penjaga lintasan langsung memberitahu masinis kereta akan adanya bahaya. Namun karena jarak sudah terlalu dekat, tabrakan kereta dengan truk tidak dapat dihindarkan. Akibatnya sopir truk mengalami luka ringan sedangkan para penumpang kereta api selamat. Setelah bangkai truk dievakuasi, kereta api Taksaka kembali melanjutkan perjalanannya ke Yogyakarta. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kecelakaan ini membuat lokomotif kereta dan pos jaga perlintasan mengalami kerusakan. Pak, nyuwun sewu Pak, jenengan ajeng kesana napa anu. Pemirsa tidak terima ditegur karena memasuki area parkir sebuah kantor. Sekelompok debt collector mengeroyok seorang karyawan di Depok, Jawa Barat. Akibat peristiwa yang terekam kamera pemantau tersebut, korban mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Setelah terlibat cekcok, seorang karyawan tiba-tiba dikeroyok sekelompok penagih hutang di Jalan M. Yusuf, Sukmajaya, Kota Depok. Menurut korban, peristiwa terjadi saat dirinya menegur salah satu debt collector yang masuk area parkir tempatnya bekerja. Namun tak diduga, teguran korban rupanya memancing emosi pelaku. Tak lama berselang, pelaku memanggil teman-temannya untuk melakukan aksi kekerasan terhadap korban. Sementara setelah mendengar ada keributan, sejumlah rekan korban keluar dari dalam kantor. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka pada bagian mata, mulut, dan punggung. Tapi udah mulai masuk kan? Ya terus ada apa masuk? Mulai tuh udah mulai adu-adu argumen 5 menit lah, tiba-tiba ada yang nyolong pukul gitu kan, ada yang menang. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Mapolres Metro Depok dan menjalani visum di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Tidak terima dipanggil dengan nada tidak sopan, seorang guru SMP negeri di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menampar siswanya di kelas. Usai aksinya jadi perbincangan di media sosial, Kadis Pendidikan Kabupaten Lamongan melakukan mediasi dan kedua pihak saling memaafkan. Seorang guru perempuan yang tersulut emosinya ini tiba-tiba menampar wajah siswanya beberapa kali saat proses belajar mengajar berlangsung. Aksi kekerasan guru dalam kelas tersebut direkam seorang pelajar SMP Negeri 1 Kembang Bahu. Setelah viral di media sosial, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan melakukan mediasi antara orang tua korban dan guru bersangkutan. Dalam mediasi disepakati orang tua korban tidak melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum. Menurut Kadis Pendidikan Kabupaten Lamongan, kejadian bermula saat korban memanggil guru bahasa Indonesia ini dengan nada tidak sopan hingga memancing emosi pelaku. Akibat ulahnya, sang guru diberikan pembinaan dan sanksi penghapusan jam pelajaran serta akan ditempatkan di kantor Dinas Pendidikan setempat. Mediasi dan saya beri pengertian kepada orang tua wali murid dan ini tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh guru itu nanti tidak akan mengajar di Kembang Bahu. Dan memang sementara tidak kita berikan jam pelajaran, saya kembalikan di Dinas Pendidikan untuk kita bina secara langsung. Sementara sang guru telah menemui korban dan orang tuanya untuk meminta maaf. Dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan.
Belum selesai dibangun ulang, jembatan penghubung desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur hanyut terbawa arus sungai. Jembatan tersebut tidak mampu menahan derasnya air sungai usai turun hujan deras. Detik-detik jembatan penghubung di Desa Sutojayan, Pakis Aji, Kabupaten Malang hanyut terbawa arus sungai, terekam video amatir warga. Jembatan ini baru 2 bulan dibangun ulang menggantikan jembatan lama yang rusak parah. Kerangka jembatan sudah terpasang dan hanya tinggal proses pengecoran. Namun jembatan hancur tersapu aliran deras sungai. Beruntung tidak ada korban lantaran para pekerja sudah lebih dulu menyelamatkan diri. Kencangnya arus air sungai turut pula menghanyutkan jembatan darurat dari bambu yang dibangun mandiri oleh warga. Padahal jembatan darurat menjadi satu-satunya akses warga sambil menunggu pembangunan jembatan permanen selesai. Renovasi udah sering kejadian yang kemarin tuh, tapi nggak separah ini. Tapi kan belum sampai, ini kan hampir selesai kan ya, tinggal ngecor aja. Sebenarnya di sini ada jembatan darurat juga Pak? Ada dalam dari bambu itu. Itu juga hanyut juga Pak ya? Hanyut semua. Hanyut semua ini. Iya, buat sepeda aja itu. Berarti untuk warga Sutojayan sendiri mau ke Putar boleh nggak? Akibat hanyutnya jembatan darurat membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Putusnya akses untuk sepeda motor dan pejalan kaki membuat warga terpaksa memutar sejauh 3 km untuk menyeberangi sungai. Sejauh ini belum ada rencana dari warga untuk membangun kembali jembatan darurat sebagai akses sementara bagi warga. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemerintah akan mengubah sistem kelas pada BPJS Kesehatan untuk peningkatan layanan kepada masyarakat. Hal ini sekaligus akan mengubah iuran BPJS yang berlaku saat ini. Sistem terbaru itu bernama kelas rawat inap standar atau KRIS menggantikan kelas 1, 2, 3. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan sistem KRIS akan membuat iuran BPJS Kesehatan menjadi satu tarif. Namun ia menekankan penerapannya akan dilakukan secara bertahap. Saat ini sampai Desember 2024 mendatang masih diberlakukan iuran dengan nilai yang sama seperti sebelumnya. Targetnya sistem KRIS akan mulai diberlakukan secara menyeluruh pada Juni 2025. Pemirsa, seiring dengan terbitnya aturan penghapusan kelas BPJS 1, 2, dan 3, perubahan signifikan akan terjadi pada layanan kesehatan nasional dan struktur iuran yang harus dibayarkan. Namun selama masa transisi hingga Juni 2025, besaran iuran masih mengacu pada aturan lama. Berikut informasi selengkapnya mengenai biaya iuran BPJS dalam infografis berikut ini. Yang pertama, untuk peserta penerima bantuan iuran atau PBI jaminan kesehatan, biaya BPJS terbaru akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya pemirsa, bagi peserta pekerja penerima upah atau PPU, baik yang bekerja di sektor pemerintah, BUMN, BUMD maupun swasta, besaran iuran tetap ditetapkan sebesar 5% dari gaji atau upah bulanan. Pembagian ini di mana 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta sama seperti aturan lama. Sedangkan biaya BPJS terbaru untuk anggota keluarga tambahan PPU seperti anak, keempat, dan seterusnya. Orang tua dan mertua juga sebesar 5%, 1% dari gaji pekerja dan 4% dibayarkan oleh pemberi kerja. Selanjutnya pemirsa, untuk peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah PBPU. Untuk kelas 1 biaya BPJS terbaru adalah Rp150.000 per orang per bulannya. Dan untuk kelas 2 iuran Rp100.000 per orang per bulannya. Dan juga untuk kelas 3 yakni adalah Rp42.000. Namun peserta ini cukup membayar Rp35.000 per bulan dan pemerintah akan mensubsidi Rp7.000. Pemirsa, meski begitu melansir dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, sistem kelas ini yang akan digantikan dengan kelas rawat inap standar atau KRIS ini baru akan mulai berlaku pada 30 Juni 2025. Pemirsa, ribuan warga memadati ruas jalan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
untuk menyaksikan pawai para pembalap MotoGP. Selain pawai, para penggemar juga menyerbu saat rombongan pembalap dan official MotoGP tiba di Bandara Lombok. Sebanyak 12 pembalap MotoGP menyapa warga dalam pawai pembalap MotoGP yang digelar di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ribuan warga memadati ruas jalan Kota Mataram demi bisa melihat dari dekat para pembalap idola mereka. Salah seorang penonton bahkan rela datang dari Surabaya demi bisa berjumpa pembalap idolanya Fabio Quartararo. Dari Surabaya. Dari kapan di sini? Dari baru tadi pagi nyampe. Datang ke sini bela-belain mau nonton siapa nih? Fabio. Fabio ya, penggemar berat berarti. Iya. Sementara pembalap Marc Marquez tidak terlihat mengikuti parade lantaran terlambat tiba di Pulau Lombok. Meski demikian, Marquez memberikan kejutan kepada para penggemarnya dengan muncul di atas panggung untuk menyapa masyarakat. Sebelumnya, sejumlah pembalap MotoGP seperti Marc Marquez, Luca Marini, Marco Bezzecchi, dan Joan Mir diserbu para penggemar yang sudah menunggu. Mereka bahkan nekat menerobos penjagaan petugas untuk bisa berfoto dan meminta tanda tangan. Target for your race. Target for your race. Sempat tadi udah motoin. Foto sama siapa? Marquez. Marquez ya. Oh, di dia sama Binder sama Miller. Sama Miller ya. Sementara pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin, terbang langsung dari Bali usai berlibur di Pulau Dewata. Martin mengaku senang bisa kembali ke Lombok dan menargetkan menjadi juara pada balapan di Mandalika nanti. Winning. Let's go. Thank you. Good luck. Selain Jorge Martin, tampak juga pembalap Alex Espargaro, Fabio Quartararo, hingga Miguel Oliveira. Setibanya di Lombok, para pembalap memanfaatkan waktu untuk berlibur dan menikmati destinasi wisata sebelum bertarung di Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika 27 hingga 29 September nanti. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang suka sekali ke pantai, di Kabupaten Pesisir Barat Lampung terdapat Pantai Lileh yang menawarkan pemandangan alam yang istimewa. Pasir yang putih dengan tebing cadas menjadi daya tarik tersendiri. Seperti apa keindahannya? Berikut liputannya. Kabupaten Pesisir Barat Lampung memang tidak henti-hentinya menawarkan pesona alam yang memukau. Salah satu destinasi yang tengah mencuri perhatian wisatawan adalah Pantai Lileh yang terletak di Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Lemong. Pantai ini menawarkan keindahan alam dengan pemandangan tebing cadas yang menjadi daya tarik utama. Pantai ini menjadi destinasi wisata yang memikat hati para pelancong, baik lokal maupun mancanegara. Karena selain pemandangan tebing cadas, juga terdapat hamparan batu karang serta pasir putih yang lembut. Bagi penggemar fotografi, Pantai Lileh layaknya surga tersembunyi. Tidak hanya indah, Pantai Lileh juga terkenal aman. Banyak pengunjung merasa nyaman menikmati waktu mereka di pantai ini tanpa khawatir akan tindak kejahatan. Senang karena menikmati suasananya bagus. Oh, gimana? Spot fotonya bagus-bagus nggak? Bagus, itu di belakang ada tebing. Kita bisa lebih bagus selfie, indah, pantainya bersih. Nah, bagi Anda yang sedang merencanakan untuk berlibur, Pantai Lileh adalah destinasi yang wajib untuk dikunjungi. Keindahan alamnya yang memukau, suasana yang tenang dan aman, serta biaya Rp0 untuk masuk, menjadikannya surga tersembunyi yang patut dieksplorasi. Dari Pesisir Barat Lampung, Enrico iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang gemar berwisata air, Tirtosari View yang berada di Lumajang, Jawa Timur wajib masuk list agenda wisata Anda. Berada di lereng Gunung Semeru, pengunjung bisa berenang dan menyelam di sumber air alami bersama ribuan ikan koi hingga mencoba keseruan berfoto di dalam air. Berenang dan menyelam bersama ribuan ikan hingga berfoto di dalam air
Menjadi keseruan tersendiri jika Anda berkunjung ke Tirtosari View yang berada di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Berada tepat di kaki Gunung Semeru membuat udara di tempat ini sejuk dan cocok untuk menghilangkan penat dari hiruk-pikuk perkotaan. Sensasi berenang hingga menyelam di air yang berasal dari sumber air alami yang super jernih bersama ribuan ikan koi tentu menjadi pengalaman yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Dan bagi Anda yang tidak bisa berenang, tak perlu khawatir karena pengunjung juga bisa memberi makan ikan koi sambil menikmati segarnya udara pegunungan. Tempatnya sejuk, nyaman, asri, terus juga ada spot foto sama ikan di kolam. Bagi yang bisa berenang, bisa langsung foto ya sama ikan. Berhubung saya nggak bisa berenang, jadi cuma ngasih makan ikan saja. Ya, Tirtosari selain wahana untuk pemandian, spot foto underwater ini wahana yang sangat diminati oleh para wisatawan. Untuk berkunjung ke Tirtosari View ini, pengunjung cukup membayar tiket Rp5.000 saja. Murah meriah kan? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi akan menerima sejumlah hak keuangan setelah pensiun atau masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Selain uang pensiun puluhan juta rupiah per bulan, lalu fasilitas apa sajakah yang akan diterima Jokowi? Berikut ulasannya. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Tampuk kepemimpinan RI pun akan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski tak lagi jadi presiden, Jokowi akan menerima uang pensiun sekitar 30 juta rupiah per bulan seumur hidupnya. Aturan pemberian pensiun ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan atau administratif Presiden dan Wakil Presiden RI serta bekas Presiden dan Wakil Presiden RI. Dijelaskan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Dalam pasal 6 ayat 2 dituliskan, besaran pensiun pokok adalah 100% dari gaji pokok terakhir. Adapun gaji presiden setara dengan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara. Nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini sebesar Rp5.040.000. Artinya, gaji presiden saat ini tercatat mencapai Rp30.240.000 atau 6 kali lebih besar dari gaji pokok tertinggi pejabat negara. Dengan hitung-hitungan itu, maka Jokowi akan menerima uang pensiun sebesar Rp30.240.000 tiap bulannya. Selain uang, Jokowi juga akan menerima sejumlah fasilitas tambahan. Semua biaya rumah termasuk listrik, air, telepon dan jaminan perawatan kesehatan akan ditanggung penuh oleh pemerintah. Jelang masa pensiunnya, Presiden Jokowi menyebut pembangunan IKN sudah disetujui rakyat Indonesia. Sementara Prabowo Subianto hadir di rapat Komisi 1 DPR dengan menyandang status Presiden terpilih. Bersama informasi menarik lainnya dari ranah politik Indonesia, inilah Politik 24 Jam. Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah sesuai ketentuan dan sudah disetujui seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan di Rakornas Basnas 2024 di Istana Negara IKN Rabu kemarin. Jokowi menyebut pembangunan IKN merupakan keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR di Jakarta. Yang terhormat Menteri Hukum Prabowo Subianto menghadiri rapat Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta kemarin. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengaku grogi lantaran Prabowo menyandang status sebagai presiden terpilih dalam rapat yang membahas 5 RUU kerjasama bidang pertahanan itu. Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menganggarkan 3,3 triliun rupiah untuk program pemeriksaan kesehatan gratis bagi rakyat 2025.
Anggaran medical check-up gratis diperuntukkan bagi 52 juta penduduk yang mengidap penyakit tuberkulosis atau TBC, warga lanjut usia dan warga yang memiliki resiko penyakit katastropik. Katastropik merupakan penyakit yang membutuhkan perawatan medis jangka panjang, biaya tinggi, serta mengancam jiwa. Menlu RI Retno Marsudi menulis dalam akun resmi X Menlu RI. Mulai tahun ini, negara Palestina duduk sejajar dengan negara-negara anggota PBB di sidang Majelis Umum. Retno juga memposting fotonya tengah berjabat tangan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di ruang sidang utama PBB Rabu kemarin. Pemirsa, video ajakan bersalaman calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa diduga tidak direspons Kapolda Jawa Tengah dan pejabat gubernur Jawa Tengah di acara deklarasi kampanye damai yang belakangan menjadi perbincangan publik. Menanggapi hal tersebut, mantan Panglima TNI tersebut mengaku santai dan berhubungan baik dengan keduanya. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa menanggapi santai video ajakan bersalaman dirinya yang tidak mendapatkan respons dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo dan pejabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana saat menghadiri acara deklarasi kampanye damai di KPU Jawa Tengah. Dalam video yang viral, tampak Andika Perkasa mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Kapolda Jawa Tengah, namun tidak mendapat respon. Kemudian setelahnya nampak pejabat Gubernur Jawa Tengah juga tidak menanggapi uluran tangan mantan Panglima TNI tersebut. Jadi kita kemarin itu sudah dari awal sebelum acara kita holding di ruang transit itu sudah kita berikan. Hanya mungkin pas nggak lihat gitu aja kalau menurut saya sih. Tak hanya menanggapi video viral, dengan santai, Andika menduga baik Kapolda Jawa Tengah maupun pejabat Gubernur Jawa Tengah tidak melihat uluran tangannya. Andika menambahkan dirinya juga mengenal dan berhubungan baik dengan keduanya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Beralih ke Jakarta, pemirsa, di hari pertama kampanye, masing-masing paslon Pilgub Jakarta mulai mengenalkan program kerjanya. Pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berziarah ke makam M. H. Tamrin di TPU Karet Bifak. Pasangan nomor urut 2 Dharma Kun memulai kampanyenya dari titik nol Jakarta, yaitu Lapangan Banteng. Sementara pasangan nomor urut 3 Pramono melakukan pertemuan sejumlah tokoh di Jakarta Islamic Center. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memulai kampanye perdananya dengan berziarah ke makam pahlawan nasional Muhammad Husni Tamrin. Pasangan Ridho memilih ziarah ke makam M. H. Tamrin sebagai langkah awal kampanyenya karena menganggap sosok Husni Tamrin sebagai tokoh penting dalam sejarah Jakarta. Dalam kampanyenya, pasangan Ridho tekankan salah satu programnya yakni memperbaiki kampung-kampung yang ada di Jakarta. Perbaiki kampung-kampung ya, itulah kenapa inspirasi perbaikan kampung-kampung yang tidak semuanya harus dipindahkan, cukup ditata akan menjadi program pasangan Ridho juga. Setelah berziarah, RK dan Suswono akan berbagi tugas. Keduanya akan memiliki kegiatan kampanye masing-masing. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kunwardana memulai kampanye perdana mereka dari titik nol Jakarta, yaitu Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dalam kampanye perdananya, Dharma Pongrekun dan Kunwardana kompak memakai baju berwarna hitam dengan tulisan tagline mereka yakni Jakartaku Aman. Setelah memulai kampanye secara bersama-sama di Jakarta Pusat, nantinya pasangan yang berasal dari jalur independen ini akan berpencar untuk menyerap aspirasi masyarakat di seluruh penjuru Jakarta. Di hari pertama masa kampanye, Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung melakukan pertemuan dengan Dewan Masjid Indonesia Jakarta.
Pertemuan itu berlangsung di Jakarta Islamic Center dan membahas berbagai persoalan di Jakarta. Kalau saya bukan hanya yang menjadi pengurus Masjid Marbot, guru ngaji, semua agama harus mendapatkan kesempatan yang sama. Holy Land pun harus dilakukan. Hingga dengan demikian harus ada keadilan bahwa yang namanya gubernur itu gubernur buat semuanya. Dari Jakarta, tim Liputan A-News melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbaharui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti yang tertera di layar kaca. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.